Kisah klasik pemasaran, Toys R Us, pendekatan kreatif menembus pasar. Ketika mendekati musim liburan, barang pertama yang sering kita pikirkan untuk diberikan kepada anak-anak kecil adalah mainan. Lebih dari 60% mainan dibeli selama musim liburan. Sisanya diberikan pada perayaan ulang tahun dan momen lainnya. Para psikolog menyatakan pemberian hadiah mainan pada hari raya Natal juga dapat mempererat hubungan antara anak dan orang tua. Toys R Us, perusahaan retail mainan, bermula dari upaya Charles Lazarus dan didirikan pada tahun 1948. Saat itu, Perang Dunia Kedua baru saja usai dan secara bersamaan masyarakat dunia memasuki era baby boomer. Tingginya tingkat kelahiran bayi pada masa itu secara langsung menggambarkan potensi besar untuk industri perlengkapan anak selama beberapa waktu kemudian. Sejak beberapa tahun sebelumnya, Charles memang bermimpi membuat usaha yang berkaitan dengan dunia anak-anak. Hal inilah yang semakin memacu semangat Charles untuk menggarap segmen anak-anak tersebut. Berbekal uang simpanan dan pinjaman bank, Charles mulai usaha dengan membuka toko furniture untuk bayi di Washington. Setelah beberapa lama toko berdiri, sebagian konsumen sering menanyakan apakah Charles menjual mainan juga. Charles pun mencoba menyediakan beberapa jenis mainan yang ternyata mendapatkan respon positif. Tak beberapa lama kemudian, seiring dengan perkembangan bisnis, toko ini berganti nama menjadi Children's Supermarket, lalu berubah menjadi Toys R Us dengan huruf R terbalik. Berbeda dengan toko sejenis yang ada pada masa itu, Toys R Us mengadopsi konsep supermarket dalam toko. Dengan demikian, konsumen diperbolehkan mengamati lebih seksama, mencoba memainkan, dan setelah menemukan barang yang sesuai dapat melakukan transaksi di kasir. Dengan demikian, sebelum membeli, konsumen mendapat pengalaman berinteraksi dengan mainan yang diinginkannya. Hal ini tergolong pendekatan baru dalam industri mainan saat itu, yang kemudian menjadi diferensiasi utama Toys R Us. Ekspansi usaha mulai dilakukan dengan serius pada tahun 1980-an. Saat itu di industri mulai bermunculan beberapa pesaing yang mencoba meniru konsep bisnis Toys R Us. Namun, karena pengalaman bertahun-tahun dan berhasil beroperasi dengan efisien, Toys R Us berhasil mempertahankan posisi sebagai toko mainan yang paling populer. Pada tahun 1990-an, Toys R Us menjadi perusahaan retail mainan yang beroperasi di banyak negara dengan menjual berbagai macam permainan. Mereka sukses memasuki pasar baru dan merebut hati anak-anak dengan mainan yang ditawarkan. Namun, mereka pernah kesulitan melakukan penetrasi ke pasar Jepang karena kebijakan pemerintah. Pada tahun 1991, Toys R Us berencana membuka cabang perusahaan di Jepang. Hal ini tentu segera mendapat perhatian dari peritel lokal mainan Jepang. Rantai nilai perusahaan dianggap dapat memicu kompetisi sengit dalam perebutan pangsa pasar dan distribusi di Jepang. Banyak toko penjual mainan Jepang tradisional yang merasa terancam dengan rencana kehadiran Toys R Us. Karena keterbatasan modal yang dimiliki, mereka merasa tidak akan mampu mengimbangi Toys R Us, yang merupakan perusahaan berpengalaman dan memiliki dukungan operasional yang jauh lebih kuat daripada toko mainan tradisional. Meskipun demikian, pihak pemerintah Jepang tampaknya memiliki regulasi yang cukup ketat dalam pengaturan bisnis retail. Dalam aturannya, terdapat poin pengusaha retail yang hendak membuka bisnis dengan luas lebih dari 500 meter persegi harus mendapatkan persetujuan para peritel lain di wilayah tersebut. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pembukaan toko besar di suatu wilayah mendapat perlawanan dari peritel kecil sehingga toko baru dapat benar-benar dibuka 10 tahun setelahnya. Hal ini tentu menyulitkan Toys R Us untuk membuka toko pertama di negeri Sakura ini. Para peritel lokal di Jepang berupaya sekuat mungkin menahan masuknya peritel asing ke wilayah pemasaran mereka. Hal ini membuat pemerintah Amerika Serikat mencoba melakukan negosiasi dengan Jepang yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sayangnya setelah negosiasi panjang tersebut tetap saja isu ini belum terselesaikan dengan baik. Setelah ditelusuri, rupanya kebijakan proteksi industri lokal ini disebabkan oleh langkah pemerintah Jepang dalam membangun kembali perekonomian negara pasca Perang Dunia Kedua. Regulasi ini memang berhasil mendorong bisnis lokal dan cukup efektif menyerap tenaga kerja lokal. Tentu saja, hal ini sangat membantu pemulihan ekonomi Jepang pada saat itu. Tidak hilang akal, Toys R Us mencoba mencari cara lain untuk masuk ke pasar Jepang. Perusahaan berupaya menjalin kerjasama dengan McDonald Jepang. Di Jepang, waralaba McDonald dikuasai oleh perusahaan lokal bernama Fujita.
Setelah beberapa kali melakukan pembicaraan serius, kedua perusahaan ini mencapai kesepakatan, yaitu Fujita memperoleh sejumlah saham Toys R Us. Sebagai gantinya, Toys R Us dapat menjual produk mainan di gerai McDonald. Dengan cara ini, Toys R Us dapat dengan cukup leluasa memanfaatkan jaringan McDonald yang saat itu berjumlah 675 gerai di seluruh wilayah Jepang. Toys R Us juga dapat memanfaatkan kemampuan McDonald yang sudah sangat terkenal akan kecermatannya menentukan lokasi strategis dengan harga yang layak. Kerjasama ini tentu menguntungkan kedua perusahaan, terlebih lagi didukung dengan keahlian retail Toys R Us. Dalam kasus ini, Toys R Us menemukan solusinya untuk menembus pasar dengan cara yang tidak biasa. Solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi ternyata sangat tergantung pada kreativitas tim manajemen Toys R Us. Toys R Us menunjukkan solusi yang efektif bisa menembus batas-batas konvensional seperti menciptakan kerjasama dengan perusahaan dari industri yang berbeda.